야, 꺼지라고. 그러니까 물어 이자야. Film dibuka dengan pemandangan kumuh di sebuah stasiun kereta di Korea Selatan. Tempat itu dihuni oleh sejumlah besar gelandangan. Namun, di antara mereka ada seorang anak kecil yang tinggal di bawah loker nomor 10. Gadis kecil itu bernama Ilyong. Dia ditemukan oleh para gelandangan saat ia masih bayi. Dan sejak saat itu, mereka pun merawatnya di stasiun. Pada saat yang sama, sedang terjadi razia dari Satpol PP untuk mengusir para gelandangan. Namun tiba-tiba, Ilyong didatangi oleh seorang pria misterius dan langsung membawanya. Diketahui bahwa ternyata pria misterius itu selalu mencari bocah kecil untuk dijual kepada para gangster. Setelah tiba di markas gangster, pria misterius itu menyerahkan Ilyong kepada bosnya yang dikenal dengan sebutan Ibu. Ibu ini mengoperasikan beberapa bisnis gelap, mulai dari menjadi rentenir, menjalankan perbudakan anak-anak, hingga perdagangan organ manusia. Sejak saat itu, Ilyong dan anak-anak lainnya diberi tugas untuk menyebarkan brosur di stasiun kereta. Suatu kereta, setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, sebuah mobil datang untuk menjemputnya dan membawa mereka kembali ke markas. Namun dalam perjalanan itu, anak-anak itu malah ditinggalkan satu persatu tanpa alasan yang jelas, termasuk juga Ilyong. Ilyong yang saat itu terlantar, kebingungan harus pergi kemana. Setelah itu dia berusaha mencari teman-temannya. Beruntungnya dia menemukan salah satu temannya yang bernama Song. Namun karena tak tahu harus pergi kemana, mereka malah memutuskan untuk kembali ke tempat yang paling mereka kenali, yaitu rumah ibu mereka. Saat mengetahui kedatangan mereka, ibu akhirnya terpaksa mengizinkan kedua anaknya untuk tinggal di rumah. 그를 가지러 올 때 짜장 2개 더 가져오라. 배고파요. Sejak saat itu, Ilyong diajari menjadi seorang gangster yang disegani oleh semua orang. Ibu dengan tegas selalu mengancamnya bahwa jika Ilyong tidak menuruti perintahnya, dia akan dibunuh. 쓸모 없어지면 너도 죽일 거야. Ancaman itu membuat Ilyong menjadi takut dan selalu patuh pada perintah ibu. Singkat cerita, Ilyong telah tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Suatu ketika, dia diberi misi untuk menagih utang seseorang ke sebuah tempat perjudian. Setelah itu, Ilyong langsung melakukan tugasnya. Namun, orang itu menolak untuk membayar dan malah memukulnya. 갚을 거야 이 개 같은 년아. Kejadian ini membuat Ilyong menjadi semakin kesal dan marah. Ilyong pun langsung mengeluarkan HP-nya dan memutarkan rekaman keluarganya yang sedang diancam. Seketika, orang itu pun ketakutan dan akhirnya meminta tolong untuk diberikan waktu untuk membayar. Meskipun Ilyong ini orangnya sangat kejam, namun dia masih memiliki sisi baik di hatinya. Dia menyuruh orang itu untuk bermain judi dan membantu memenangkannya. Dan benar saja, Ilyong berhasil memenangkan perjudian itu dan langsung mengambil uangnya. Sebelum pergi, Ilyong memberikan pukulan mautnya sebagai ucapan terima kasih. 그러니까 물어. Malam itu, Ilyong kembali ke markasnya untuk makan malam bersama dengan ibunya dan anak angkat lainnya. Mari kita berkenalan satu persatu. Dia adalah Song, si rambut pink, Wogon, si pembunuh berdarah dingin, dan Hongjo yang sangat idiot. Saat itu, ibu sedang membahas tentang Tuan Park, salah satu nasabah mereka yang belum juga melunasi hutangnya. Meski biasanya Tuan Park dikenali rutin dalam membayar bunga hutangnya, tapi kali ini dia tampak terhambat dalam melunasi sisa-sisa hutangnya. Ditambah lagi, ibu mendapatkan informasi jika Tuan Park malah pergi ke Filipina. Tentu saja, ibu yang tidak ingin kehilangan uangnya meminta Ilyong untuk mendatangi anak Tuan Park yang tinggal di apartemen. Ketika mendengar Ilyong akan menjalankan aksinya, dia bertemu dengan Wogon yang saat itu cukup mengkhawatirkannya. Dia pun menawarkan diri untuk membantu Ilyong menagih utang Tuan Park. Namun Ilyong menolak tawaran itu karena dia bisa mengatasinya sendiri. Ilyong akhirnya sampai di apartemen Tuan Park. Namun yang dia temui hanyalah Seokjun. Jadi Seokjun ini adalah anak dari Tuan Park. Seokjun berusaha menyambut kedatangan Ilyong dengan baik,
mulai dari mempersilahkannya masuk, memasak makanan untuknya, bahkan menawarkan diri untuk merawat luka di pipi Ilyong. Namun perlakuan hangat itu justru memancing kemarahan Ilyong, yang akhirnya memilih untuk langsung meninggalkan tempat itu. Sebagai orang jahat, dia tidak terbiasa menerima kebaikan dari seseorang. Dalam perjalanannya, Ilyong menelpon ibunya. Dia bohong dan bilang bahwa anak Tuan Park tidak berada di rumah. Hal ini menjadi pertama kalinya Ilyong berbohong pada ibu angkatnya. Setelah itu, ibu memerintahkan untuk menjemput Song yang sedang mabuk di sebuah bar. Bar itu ternyata milik Chido, yaitu seorang gangster yang juga dikenal sebagai pedagang narkoboy. Saat tiba di bar itu, Ilyong sangat marah pada Chido karena mengetahui bahwa Song diberi narkoboy dengan sengaja. Akibatnya, Ilyong mengancam akan membunuh Chido jika dia berani memberikan narkoboy lagi. 아무리 오빠가 독립했어도 꽂은 것도 아니고. 한 번만 더 얘한테 떨어봐. 그땐 죽여버린다. Keesokan harinya, Ilyong kembali lagi ke apartemen Seokjun untuk menagih hutang, namun dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ilyong lalu menghubungi Seokjun dan mengetahui bahwa dia sedang bekerja di sebuah restoran. Langsung saja Ilyong pergi ke restoran itu dan menemukan Seokjun selesai bekerja. Namun selesai bekerja, Seokjun justru malah mengajak Ilyong nonton film di bioskop. Meski awalnya ragu-ragu, Ilyong akhirnya tidak bisa menolak ajakan Seokjun. Di tengah-tengah menonton film, Ilyong justru tertidur di pundak Seokjun. Sejak saat itulah benih-benih benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Setelah selesai menonton film, mereka berdua pergi ke sebuah kedai minuman. Di sana, mereka membicarakan tentang hutang Tuan Park yang belum dibayar dan juga kabar bahwa Tuan Park telah melarikan diri ke Filipina. Karena itulah Seokjun menjelaskan bahwa ayahnya tidak seperti itu dan pasti akan kembali untuk melunasi hutangnya. Setelah itu, Ilyong mengantar Seokjun pulang yang kala itu sudah dalam kondisi sangat mabuk. Sesampainya di rumah, Song merasa ada sesuatu yang aneh dengan Ilyong. Dia mencoba bertanya, tetapi Ilyong memilih untuk tidak menjelaskan dan langsung tidur. Keesokan harinya, Song mengajak Ilyong pergi ke sebuah toko baju. Di sana Ilyong melihat sebuah gaun putih yang sedang dipajang. Song yang menyadari jika Ilyong menyukai gaun itu langsung membelikannya sebagai hadiah. Sementara itu, ibu yang semakin frustasi karena Tuan Park belum juga melunasi hutangnya, meminta Gowon untuk langsung menagih hutang itu kepada Seokjun. Tanpa membuang waktu, Gowon langsung pergi ke tempat kerja Seokjun dan langsung mengancamnya jika Seokjun tidak segera membayar hutang ayahnya, dia akan menjual organ tubuhnya untuk membayar hutang itu. 네 예비비 1억 12만 3천 원 하룻밤 준다. Beberapa hari kemudian, ibu menemui Ilyong. Rupanya, ibu memiliki rencana untuk mengeksekusi Seokjun karena dia tidak mampu melunasi hutang ayahnya. Di sini, ibu meminta Ilyong sendiri untuk menjadi algojo eksekusi itu. Dan alasannya karena ibu ternyata curiga jika Ilyong memiliki hubungan dengan Seokjun. Sementara itu, Ilyong merasa sangat bimbang dengan tugas itu karena sebenarnya dia tidak ingin membunuh pria yang dia cintai. Dengan bimbang, Ilyong pun tetap berangkat. Dia tidak sendirian, ada Hongjo yang membantunya. Meskipun Hongjo ini memiliki keterbatasan mental, dia sangat patuh terhadap ibu. Jika ibu memerintahkannya untuk membunuh seseorang, Hongjo akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Saat tiba di apartemen Seokjun, Ilyong meminta Hongjo untuk menunggu di bawah. Tanpa banyak bertanya, Hongjo dengan patuh mengikuti perintah Ilyong. Saat itu, Ilyong buru-buru menemui Seokjun. Ia memberitahu bahwa nyawanya dalam bahaya karena ibu angkatnya berencana membunuhnya. Di sini Seokjun masih kebingungan dan tidak mau pergi. Ilyong pun memberitahu kebenaran yang terjadi jika ayahnya sengaja mengorbankan anaknya demi melunasi hutangnya itu. Tiba-tiba Hongjo pun muncul dan saat itu juga dia melihat Seokjun dan langsung ingin membunuhnya. Akan tetapi di sini Ilyong justru melindungi Seokjun. Tanpa basa-basi, Hongjo langsung menyerang Seokjun, namun sayangnya Ilyong menghantam Hongjo hingga pingsan. 잠깐만 거기 있어. 안 되는데? 혹자 엄마만 같이 가요. Menyadari ada kesempatan, mereka berdua berusaha melarikan diri bersama dari tempat itu. Namun ternyata ibu telah bersiap menghadang mereka. Dengan cepat, anak buah ibu menangkap Seokjun, sementara Ilyong telah dibius agar tidak bisa memberikan perlawanan.
Sejak saat itu, ibu meminta Ilyong untuk membuktikan kesetiaannya dengan cara yang kejam, yaitu membunuh Seokjun. Namun Ilyong menolak permintaan itu. Akibatnya, ibu sendirilah yang akan membunuh Seokjun di depan mata Ilyong. Tak lama setelah itu, Ilyong pun perlahan pingsan karena efek bius. Karena itu, ibu juga berniat untuk membunuh Ilyong. Namun dalam hatinya, ternyata dia tidak tega membunuh anak angkatnya sendiri. Jadi, ibu memutuskan untuk meninggalkan Ilyong dalam keadaan terkapar. Beberapa saat kemudian, Ilyong tersadar dan dia merasa bingung karena dia berada di sebuah pelabuhan bersama sekelompok pelacur yang akan dijual ke Jepang. Yang mengejutkan lagi, orang yang mengendalikan bisnis ini adalah Chido. Di sini Chido merasa puas karena ibu telah membuang dan tidak menganggap Ilyong sebagai anak angkatnya lagi. Namun Ilyong yang merasa ditindas tidak tinggal diam. Dia melakukan perlawanan dan akhirnya dia berhasil melukai mata Chido kemudian melemparkannya ke laut. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Ilyong untuk kabur. Sementara itu, ibu mendapatkan kabar bahwa Ilyong telah berhasil kabur. Meskipun demikian, ibu memilih untuk membiarkan hal ini terjadi karena pada dasarnya ibu telah menganggap Ilyong sebagai anaknya sendiri dan belum bisa untuk membunuhnya. Beberapa hari kemudian Chido mendatangi ibu dan meminta ganti rugi atas perbuatan Ilyong yang membuat matanya menjadi buta. Dalam pertemuan ini Chido tidak menunjukkan rasa takut kepada ibu dan bahkan mengancam akan membunuhnya jika ganti rugi tidak dibayarkan segera. Namun ibu tampak tenang menghadapi ancaman Chido sambil menghitung utang Chido yang belum dilunasi. Namun Chido bersumpah untuk tidak memaafkan Ilyong, bahkan berjanji untuk membunuh Ilyong dengan cara apapun. Hal ini tentu saja membuat ibu semakin marah dan tanpa pikir dua kali, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chido. Sementara itu, Ilyong telah merencanakan pertemuan dengan Song di suatu gudang. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia melihat Hongjo sudah menunggunya dan siap untuk membunuh. Tanpa ragu-ragu, Hongjo langsung menyerang Ilyong. Sedangkan Ilyong hanya bisa berdiam diri dan tidak berniat melawan karena dia menganggap Hongjo seperti saudaranya sendiri. Beruntungnya, Wogon tiba tepat waktu untuk menghentikan Hongjo yang ingin membunuh Ilyong. Akan tetapi Hongjo salah paham dan mengira bahwa Wogon datang dengan niat untuk membunuhnya. Dengan ketakutan, Hongjo langsung menusuk Wogon menggunakan pisau. Dengan tenaga yang tersisa, Wogon terpaksa membunuh Hongjo. Sayangnya, tidak lama kemudian Wogon juga menemui ajalnya akibat kehilangan banyak darah. Hal itu membuat Ilyong sedih karena satu persatu keluarganya telah terbunuh. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba saja ada pria misterius dari belakang dan menghantam Ilyong hingga pingsan. Ketika dalam keadaan pingsan, Ilyong mengingat kenangan indah bersama keluarganya. Dia mengingat ibu, Wogon, Song dan Hongjo duduk bersama di meja makan, menikmati makanan dalam suasana yang hangat. Meski mereka bukan keluarga kandung, namun rasa kebahagiaan mereka saat itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tak lama kemudian, Ilyong sadar dan berada dalam bagasi mobil. Saat pria misterius itu akan membuka bagasinya, dengan sigap Ilyong langsung menyerangnya dan membunuh orang itu. Itu adalah kali pertama Ilyong melakukan pembunuhan. Dan ternyata orang itu adalah pria yang menculiknya waktu kecil saat di stasiun. Setelah itu Ilyong menghubungi ibu dan memberitahu jika Wogon dan Hongjo sudah tewas. Dengan penuh emosi dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi ibu akan mati menyusul Wogon dan Hongjo. 오려고. 내가 갈 데가 어딨어요? 나 죽일 거니? 네. 이따 보자. Ternyata ibu sengaja menyingkirkan Ilyong bukan untuk menghabisinya, tapi untuk melindunginya dari serangan para gangster lain. Namun selama ini dia merahasiakan hal ini karena ibu sangat menyayangi Ilyong yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sementara itu, Song terlihat putus asa karena tidak bisa menyelamatkan Ilyong. Song mencoba bunuh diri dengan menyuntikkan narkoboy dalam tubuhnya dan akhirnya dia meninggal akibat overdosis. Kita kembali ke Ilyong. Setibanya di rumah ibu, dia melihat ibu sedang makan dan menyuruhnya untuk makan bersama seperti yang mereka lakukan dulu. Namun hal itu tentu saja ditolak. Di sini ibu tidak melakukan perlawanan apapun dan tampak sukarela untuk dibunuh oleh angkatnya sendiri.
Kemudian Ilyong mengungkapkan kekecewaannya karena ibu tega membunuh Seokjun di depan matanya sendiri. Padahal baginya, Seokjun adalah satu-satunya orang baik yang pernah dia temui. Lalu Ilyong yang sudah dipenuhi amarah langsung menusuk ibu. Sebelum benar-benar tewas, ibu sempat meminta maaf kepada Ilyong dan memberikan sebuah kunci loker nomor 10 yang akhirnya ibu pun tewas. Ternyata kunci loker itu memiliki makna mendalam. Kunci itu adalah bukti dari awal mula Ilyong ditemukan oleh seorang gelandangan dan masih disimpan oleh ibunya. Setelah itu Ilyong pergi untuk melihat isi loker itu yang ternyata ada sebuah surat pengadopsian. Surat itu adalah dokumen legal adopsi Ilyong yang diajukan oleh ibu, yang ternyata ibu telah memilihnya untuk benar-benar menjadi anaknya sendiri. Melihat kenyataan ini membuat Ilyong menjadi sedih karena ternyata ibu adalah orang yang baik yang pernah dia temui. Sejak saat itu, dia pun menggantikan kepemimpinan ibunya untuk menjadi bos gangster selanjutnya. Pak Camat makan lalat dan film pun tamat.